Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pernah mengingatkan soal proyek kereta Wush. Megawati khawatir dengan proyek besar menggunakan sumber pembiayaan yang tidak kecil karena harus benar-benar terukur manfaatnya bagi rakyat. Benarkah syarat tersebut sudah terpenuhi sehingga Wush akhirnya terrealisasi? Lalu bagaimana dengan permasalahan dugaan markup dan korupsi yang layaknya kecepatan Wush juga melaju kencang? Kita akan membahasnya bersama politisi muda PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, kemudian ada Sekjen DPP Bara JP Boy Nababan, serta mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas Seno, Bang Boy, Mas Yudi, selamat malam, apa kabar? Malam Mas Iqbal. Baik, Mas Iqbal, teman-teman sudah bergabung dengan Prime Time News, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Mas Seno, jadi pada saat itu Bu Mega ini mengingatkan langsung, apakah langsung ke Pak Jokowi, lalu apa saja yang diingatkan, Mas Seno? Ya, saya rasa itu bisa sangat mudah ya hari ini masyarakat siapapun untuk men-track rekam jejak digital terkait dengan percakapan-percakapan diskursus yang terjadi jauh di belakang. Dan karena berhubung suatu persoalan masalah Wush ini diangkat kembali, pertama oleh sikap Pak Menteri Keuangan Purbaya yang kami tentu apresiasi bahwa beliau itu menekankan tentang janji di awal dulu bahwa pembiayaan kereta cepat Wush itu harusnya tidak menggunakan atau membebani APBN, dan hari ini beliau menolak itu, maka itu tentu suatu sikap yang gentleman dan sikap yang perlu diapresiasi oleh semuanya. Tetapi kalau kita melihat jauh ke belakang, itu bukan hanya Pak Purbaya ya yang hari ini kemudian memberikan sikap yang tegas semacam itu, tetapi dulu pun Ibu Megawati Soekarno Putri sudah menyampaikan sikapnya dan ada di seluruh rekam jejak pemerintahan tentang bagaimana sikap Ibu Mega yang mengingatkan kepada pemerintahan Pak Jokowi di awal mula periode pemerintahan Presiden Jokowi yang pertama, soal apakah Wush itu malah akan justru jadi beban masyarakat atau bisa seperti yang diharapkan oleh Pak Jokowi. Baik. Oke. Artinya ada fokus di manfaatnya bagi masyarakat harus. Ini suatu gambaran bahwa dari dulu pun kita sudah mengingatkan itu dengan clear. Justru ini menunjukkan Mas, fakta ini iya, satu menjadi semi otoriter gitu ya, semuanya menyuruh begini begitu, seluruh kebijakan itu adalah apa yang menjadi gambaran partai. Ini menunjukkan sebaliknya, di berbagai kesempatan justru seluruh di pos-pos pelayanan publik itu bisa juga mengambil suatu keputusan yang sesuai. Ini partai sudah dari awal mengingatkan tetapi tidak dilaksanakan. Ini menunjukkan gambaran seperti itu justru. Seperti itu Mas, kurang lebih. Baik, itu fokus kepada bermanfaat ya, aspek yang proyek dengan nilai sebesar ini tentunya harus paling bermanfaat bagi masyarakat. Nah itu bisa diperdebatkan soal manfaatnya sejauh ini. Saya ingin bertanya ke Bang Bara kayak gitu, apakah sudah terlihat, sudah bermanfaatkah proyek Wush ini bagi masyarakat? Apa indikatornya Bang Bara? Bang Boy, silakan Bang Boy. Belum terdengar audionya Bang Boy? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya konsep awal dari pengadaan Wush ini adalah sebagai salah satu solusi dari kemacetan yang ada di Jabodetabek dan Bandung. Ya. Ini kan dalam hubungan ekonomi itu ada istilahnya opportunity cost reduction. Artinya pemerintah menilai dan menghitung akibat dari kemacetan yang terjadi di Jabodetabek dan Bandung, itu dihitung kerugian yang diderita oleh negara adalah 64 sampai 100 triliun per tahun. Oleh sebab itu maka pemerintah pada saat itu Pak Jokowi itu dengan fokusnya itu membangun alat-alat transportasi massal seperti LRT, MRT dan termasuk WUS. Nah, diharapkan dengan adanya transportasi massal ini maka masyarakat beralih menjadi ke transportasi massal, tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi. Dan keuntungannya adalah yang terjadi keuntungan sosial yang disebutkan oleh Pak Jokowi, terjadinya pengurangan emisi karbon, pengurangan pemakaian bahan bakar BBM, penghematan waktu, dan penghematan biaya yang pastinya oleh seluruh masyarakat.
Baik. jarak semakin pendek dengan WUS. Kira-kira seperti itu. Oke, mengurangi kemacetan, juga ada penghematan biaya, kalau bisa disebut ini bermanfaat bagi masyarakat. Tapi masyarakat yang mana, Bang Boy? Karena kan ini harga tiketnya tidak bisa terjangkau oleh banyak kalangan ya. Bahkan menurut survei dari Universitas Indonesia dan ITB hanya bisa dijangkau oleh kalangan menengah ke atas yang berpendapatan lebih dari 7 juta per bulan. Jadi masyarakat yang mana yang Anda maksud? Ya, sebenarnya kereta WUS itu untuk Jakarta-Bandung itu memang lebih digunakan untuk mereka yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan bisnis dan profesional, bukan untuk masyarakat yang mungkin mahasiswa atau pelajar. Jadi memang kalau untuk mereka yang berbisnis ataupun berkegiatan ekonomi dengan jarak tempuh 30 menit, saya kira memang itu sangat menghemat sekali dan banyak manfaat-manfaat yang diperoleh dari waktu yang singkat. Mas Iqbal, itu otomatis gitu loh. Oke. Jadi perjalanan yang lebih cepat, sekitar 45 menit itu bisa dimanfaatkan oleh mereka kalangan bisnis. Ya, tapi hanya sebagian kecil ya tentu kalau dari kalangan tersebut. Jadi Mas Yudi, kita melihat ini kan fokus di masalah kebermanfaatan. Dan juga kalau ada yang menyebut ini untuk investasi sosial, artinya proyek yang bermanfaat bagi masyarakat tentu sangat penting, artinya harus clear di awal. Nah, apakah memang harus dipastikan soal transparansi? Karena kita kan tidak, data-data ini tidak terbuka ke publik sejak awal, yaitu yang membuat publik kemudian bertanya-tanya. Jadi apa yang harus ditelisik dari dugaan markup dan juga mungkin ada dugaan korupsi yang terjadi dalam proyek yang bernilai jumbo ini, Mas Yudi? Ya, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh KPK, bahwa mereka sudah melakukan penyelidikan dari awal tahun, artinya ini sudah 10 bulan. Pasti sudah banyak yang dilakukan oleh rekan-rekan penyelidik untuk mengungkap kasus ini. Kita harus ingat bahwa penyelidikan adalah bagian awal dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Artinya ketika penyelidik KPK melakukan investigasi sudah mempunyai hipotesis ya, bagian-bagian mana yang kemungkinan ada diduga ditemukannya fraud ataupun kemudian tindak pidana korupsi. Nah, saya melihat ya bahwa kalau sebelumnya ya KPK ketika misalnya ada laporan ataupun proaktif ketika investigation, ketika memang tidak ada hal ataupun hipotesis yang membuat mereka akan naik ke penyelidikan, pasti tidak akan naik penyelidikan. Artinya ada suatu keyakinan dari penyelidik adanya dugaan tindak pidana korupsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka kemudian mengejar pembuktian dalam proses penyelidikan ya, yang dilakukan ada dinamakan dengan babat alas. Kenapa? Karena semuanya akan diselidiki mulai dari proses perencanaan, mulai pekerjaan hingga akhirnya. Dari proses perencanaan itu akan dilihat ya bagaimana perencanaan ini, benarkah feasibility studies-nya, apakah feasibility study-nya ini ya memang benar atau mengada-ngada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya kan ada perdebatan mengapa pindah dari Jepang ke Cina, itu pasti akan ditelusuri, termasuk pihak-pihak BUMN yang pertama kali terlibat dalam proyek ini, mulai dari Wika, mulai dari KAI, PT Perkebunan ya, hingga kemudian Jasa Marga. Nah, itu dari perencanaan. Kemudian yang kedua dari pekerjaan, pasti penyelidik sudah menggandeng auditor misalnya BPK untuk kemudian bersama-sama melakukan investigasi ataupun audit ya terkait dengan proyek ini, entah dari pengadaan lahan, entah kemudian dari pembangunan stasiun, relnya, kemudian juga sistem elektroniknya, hingga pengadaan relnya, pengadaan keretanya, apakah ada markup di sana dan lain sebagainya, apakah ada kecurangan, apakah ada kemudian pemerasan, bribery, suap dan sebagainya. Dan yang terakhir, Mas Iqbal, juga terkait dengan akibatnya. Pada saat ini kan ternyata terjadi kerugian. Memang kerugian di dalam undang-undang BUMN yang terbaru, ketika ada kerugian terkait dengan resiko bisnis, ya itu bukan kerugian negara, artinya bukan tindak pidana. Tetapi perlu diingat, jika berdasarkan hukum yang berlaku, ya artinya ketika ada itikat baik di sana. Nah, apakah kemudian kerugian pada saat ini adalah dampak dari tidak jelasnya perencanaan pada saat itu? Misalnya kita tahu ada 71.000
Ya, itu kan sangat-sangat optimis. Apakah optimisnya 71.000 itu yang mengakibatkan ternyata jauh di bawah itu penumpang itu benar-benar dibuat dengan metode ya dan lain sebagainya. KPK nanti di sini akan memeriksa ahli-ahli yang kompeten di bidangnya. Jadi saya pikir ini akan banyak ahli dan saya Jadi pikir kalau setiap pihak masalah yang akan proyek diprioritaskan pengadaan seperti ini penyelidik oleh KPK KPK. sudah paham. Dalam penyelidikannya. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Itulah yang coba diingatkan oleh Bu Mega pada tahun 2015 lalu ya, soal urgensi dan manfaatnya karena biaya yang dikeluarkan tentu tidak sedikit. Namun ternyata anggarannya dinilai kurang transparan oleh publik. Nanti kita akan lanjutkan. Mas Seno, Bang Boy, dan juga Mas Yudi sesaat lagi tetaplah di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.